Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hati. Amin, saudara, katakan Tuhan baik. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman, terangnya bersinar. Haleluya. Angkat jempolmu, katakan Tuhan baik. Katakan ke kanan kirimu, Dia baik setiap waktu. Haleluya. Tuhan baik, haleluya, setiap waktu. Semuanya nyanyikan. Dia berikan pujian dalam hati. Lebih lagi, katakan Tuhan baik. Setiap waktu, dalam kegelapan, terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Haleluya. Setiap waktu, Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam. Amin Tuhan, Kau tetap ada Tuhan. Yes. Dia memimpin dan menjaga diriku. Amin. Dia berjanji akan pernah Meninggalkanku, dan aku percaya. Yang percaya katakan Tuhan baik. setiap waktu. Amin. Dia berikan pujian Yes. dalam hati. Lagi-lagi Tuhan baik Tuhan baik setiap waktu, setiap waktu. dalam kegelapan, Haleluya. Dia bersinar. Katakan Tuhan baik, Dia baik. Amin. Setiap waktu, Lagi ya, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap. Amin, ku tak takut. Dia Kau yang memimpin Tuhan. dan menjaga diriku. Dia berjanji. Oh, oh. Akan pernah Amin, semuanya yang percaya. aku percaya. Tuhan baik Oh, setiap waktu. yes. Dia berikan pujian dalam hati. Lebih lagi. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan, terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik Amin. setiap waktu. Walaupun ku tak mengerti Rancangan-Mu bagiku Tuhan. Amin. Hidupku di tangan-Mu. dan dengan iman aku percaya. Kita katakan kita saudara. Come on. Tuhan baik. Come on. Tuhan baik. Lebih lagi yuk, bernyanyi bagi Tuhan. Dalam hatiku, Tuhan baik. Tuhan baik, selalu baik. Dalam kegelapan, Yes. terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Amin. Katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam. lembah yang gelap, tak takut. Kami tak pernah takut Tuhan, karena Kau memimpin. Amin. Menjaga diriku. Dia berjanji akan pernah meninggalkanku, dan aku Lebih lagi. Tuhan baik setiap waktu. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, saudara.
Jemaat Gereja Oikos Go Bogor yang dikasihi oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah kita yang kita kasih, sebab ibadah ini kita berikan kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan saudara, pada ibadah kali ini kita juga mau sama-sama belajar lebih lagi di tema mingguan kita di tanggal 21 Februari 2021 dengan tema berbuah tetap. Haleluya. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus dan terus berbuah tetap. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bilang kanan kirimu saudara, katakan berbuahlah tetap dalam Tuhan. Haleluya. Sebab kita dipilih saudara, amin. Kita dipilih saudara, yang percaya kita dipilih, berikan tepuk tanganmu. Come on, ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara, lebih dahsyat lagi. Katakan kita dipilih. Kita dipilih. Amin, dan dikuduskan. Haleluya. Untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya. sekarang saatnya bangkitnya kakak. Yesuslah Yesuslah Raja pemenang yang percaya untuk selamanya. Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaannya akan tergoncangkan untuk selamanya. sampai selamanya. Pengharapan bergelora di dalam Anda dan saya kekal. Kemuliaan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Lagi saudara dari awal, yuk dengan yakin katakan. Kita berdiri Dengan kuasa. dengan kuasa Oh, Roh yang dahsyat beserta beserta Anda dan saya saudara. Yuk sekarang saatnya bangkit. bangkitnya kakak. Nyatakan Yesuslah Raja pemenang untuk selamanya. untuk selamanya. Dia berkuasa Dan diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. selamanya. Pengharapan Bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. musik penyembah Tuhan. 1, 2, 3, go. Sama-sama katakan. Pam pam pararam, pam pam pararam. Mari kita tepuk tangan saudara di atas kepala kita semua. Come on. Pam pam pararam. Amin. Sekarang saatnya Tuhan. Yes. Kita bangkit. Kita nyatakan bahwa Dialah Raja. Semuanya. Nah, untuk samanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaannya yang akan tergoncangkan kekal selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Kekal mulia namamu Yesus. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Semua. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. yang percaya sebut namanya, Tuhan Allah kita. Lebih lagi, berikan kemuliaan bagi Yesus. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Di surga Hanya Yesus Kristus. bertata dalam kemuliaan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kita Come on, praise Him. Lebih lagi. berkuasa di bumi di surga, Bertata dalam kemuliaan. dialah Tuhan Allah kita, Tuhan. namanya berkuasa Pembebas umatnya. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa kuat, dahsyat. Allah kita. Yes. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Lebih lagi saudara. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. semua. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Lebih lagi saudara. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus. Lebih lagi siap saudara. Come on. Betapa hebat. betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus. Dia ternama, Yesus. Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Allah kita. Tuhan Allah kita. Lebih dahsyat lagi Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Yesus. Mari sama-sama saudara kita menyembah Tuhan. Sembah namanya Yesus. Mari saudara kita mulai menyembah Tuhan. Amin. Amin. Angkat pujianmu, angkat namanya. Yes, ucapkan namanya. Dialah Yesus Raja. Oh, lagi.
kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara bersama duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Yes, kita nikmati hadirat Yesus. Hadir dan memulihkan setiap kita saudara. Memulihkan hati kita, memulihkan diri kita, memulihkan jati diri kita saudara. Yes Tuhan Yesus. Dulu kami terhilang, namun sekarang kami telah ditemukan Tuhan. Sebab Kaulah gembala kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say. Mari kita angkat tangan kita saudara. You're mine. Yes. You're all together. Yes. Kita angkat pujian ini saudara. All together. Yes. Kita lepaskan beban kehidupan kita. Beban yang fana yang ada di pundak kita. Yes. Lagi katakan. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together. We love you, Lord. All together worthy. All together wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Amen Tuhan. You didn't make this heart. We adore you. Hope over life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Light of the world, light of the world, you step down into darkness.
to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih ya Tuhan. Kami hadir Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau ya Yesus. Kami mau Tuhan untuk hidup. Untuk terus menghidupi buah-buah-Mu Tuhan. Agar kekekalan itu Tuhan ada terus dalam hidup setiap kami ya Yesus. Ajar kami Tuhan, bentuk kami lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau tidak memandang kami seperti dunia memandang kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siapkan hati ini ya Tuhan. Untuk menerima Tuhan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Untuk dibentuk lebih lagi ya Bapa. Yes Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu Bapa. Memberikan hati kami Tuhan. Memberikan telinga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami ucap syukur. Mari sama-sama saudara yang percaya kita katakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih ya Tuhan. Ya dan saudara, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama ada dalam ibadah bersama Gereja Kos Bogor. Tadi Bapak Ibu sudah memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bahwa kita hari-hari ini Tuhan sedang terus bekerja di tengah-tengah kita. Nah, terus saya mau ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa pandemi ini belum berakhir. Maka sebaiknya Bapak Ibu kalau ada keperluan yang penting, Bapak Ibu bisa tetap tinggal di rumah dan Bapak Ibu bisa membangun hubungan yang intim dan kuat dengan Tuhan. Dan juga membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita di rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya dan saya berharap semuanya bisa tetap sehat, semuanya bisa tetap penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kekuatan, punya iman yang tangguh dan kuat terus. Dan tanpa terasa kita juga hampir setahun Bapak Ibu ya, kita masuk di ibadah online ini. Udah gak berasa Bapak Ibu, udah hampir setahun ya kurang lebih ya. Dan kita lihat bahwa Tuhan terus memelihara kita, Tuhan terus bekerja dan bergerak bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya lewat tayangan ibadah secara online seperti ini setiap minggunya Bapak Ibu, biarlah ini boleh menolong kita semua, boleh mengingatkan kita semua juga untuk terus hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang mulia. Ya, terlebih hari ini satu tema yang luar biasa di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2021 Bapak Ibu. Yaitu dengan saya ambil tema khotbah saya hari ini yang berbicara tentang temanya adalah berbuah tetap Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya ambil ayat nats firman Tuhannya dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian semuanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya ini adalah firman yang sungguh penting bagi kita. Ya, berbuah tetap, ada kalimat seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Tahukah Bapak Ibu bahwa kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Pada waktu firman ini diucapkan waktu percakapan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjamuan makan malam terakhir, perjamuan makan terakhir, ya, yaitu tepat di malam Paskah sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian disalibkan pada hari Paskahnya, Bapak Ibu. Nah, bagi kita perjamuan terakhir ini adalah satu perjamuan di mana ini adalah perjamuan yang pertama, Bapak Ibu. Ya, perjamuan kudus yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tapi bagi orang Yahudi ini adalah perjamuan malam sebelum hari raya Paskah, yaitu makan roti tidak beragi. Nah, kalau bagi mereka orang Yahudi ini untuk mengenang akan nenek moyang mereka yang keluar dari perbudakan Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam ayat ini, Bapak Ibu, untuk kita bersama-sama mengerti bahwa Tuhan yang memilih hidup kita, ya. Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, ya. Dan Yesus mengucapkan itu dalam perjamuan Paskah, di malam Paskah bersama dengan murid-muridnya itu untuk menegaskan bahwa Tuhan beritahu murid-muridnya bahwa mereka bukan memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih mereka. Nah, kita dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Artinya apa? Artinya tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau bukan Tuhanlah lebih dahulu mengasihi kita. Dan boleh dikatakan juga tidak mungkin kita percaya kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu percaya dan memilih kita lebih dulu, ya. Karena dengan kemahatauan yang luar biasa Bapak Ibu, Tuhan tentunya sudah tahu mana orang-orang yang memberi respon dan percaya kepadanya, ya. Tuhan juga tahu tentang segala sesuatunya. Dia lebih tahu duluan Bapak Ibu, karena dia mengenal dan tahu akan orang-orang yang dimana Tuhan menciptakan kita semua. Nah, bahkan Tuhan tahu segala sesuatunya. Bahkan dia udah memilih kita, ya. Bahkan sebelum segala sesuatunya ada. Amin Bapak Ibu. Artinya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, artinya saudara harus berbahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya ada orang-orang yang memang sudah ditentukan, mereka tidak punya respon untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, berbahagialah karena engkau orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan Bapak Ibu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku pun benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin, luar biasa Bapak Ibu. Inilah Tuhan jelas-jelas tulis di sini bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita. Dia mengenal kita, orang-orang yang merespon
pilihannya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi berbahagialah kita semua yang telah memilih, yang memiliki respon memilih yang menjadi pilihan Tuhan buat hidup kita. Ya, bahkan Tuhan telah memilih kita, dari ayat ini jelas katakan di kitab Mazmur, Tuhan telah memilih kita sebelum segala sesuatunya ada. Tuhan dah pilih kita. Wow, dahsyat kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Itulah bagaimana Tuhan telah menetapkan kita menjadi umat pilihannya. Ya, seperti pujian tadi dikatakan, Tuhanlah yang pilih kita dari sejak semula untuk dijadikan alat-alat kerajaan Allah. Dan kita percaya karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan, maka kita yakin sungguh bahwa kita punya misi yang dari Tuhan. Amin. Seperti tema sepanjang bulan ini, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan misinya bagi kita semua. Ya, memang sih ada beberapa banyak orang Kristen berpikir juga bahwa Tuhan itu memilih umatnya sebagai umat pilihannya itu hanya untuk masuk kerajaan surga. Ya, pemikiran ini mungkin tidak sebetulnya benar Bapak Ibu ya. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan hanya untuk menghindarkan kita dari neraka Bapak Ibu. Ya. Bukan itu aja, bukan. Tetapi apa? Tetapi Ia memiliki tugas. Perhatikan baik-baik, tapi Ia memiliki tugas yang sangat penting untuk kita bisa jalani. Artinya dia memilih ada satu misi yang harus kita jalani Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengendaki kita yang hidup terbatas di bumi ini. Ya, usia kita pasti ada batasannya. Kita nggak bisa hidup kekal di dunia ini. Ya, nah justru Tuhan tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas hidup di dunia ini. Maka Tuhan mau kita benar-benar yang sudah dipilihnya ini memberi dampak bagi dunia ini Bapak Ibu. Ya, memberi dampak bagi dunia ini. Dampaknya apa? Dampak yang besar, pengaruh yang besar. Ya, jangan hanya cuma biasa-biasa. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah yang tetap, buah yang kekal. Supaya setiap kita memuliakan nama Tuhan. Ya, jangan cuma ingat yang ayat terakhirnya Bapak Ibu. Bagian akhir, apa yang kita minta kepada Bapak, Bapak akan memberikan kepada kita. Itu hanya bonus Bapak Ibu buat kita. Karena Tuhan memilih kita, maka Dia akan berikan segala-galanya bagi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, buah yang tetap, buah di sini itu berbicara mengenai kehidupan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa aslinya kata buah, ya dalam bahasa Yunani, bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru ini, yaitu adalah karpos, ya. Yang artinya lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi, yaitu kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain. Nah, itu artinya karpos, buah, ya. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru Bapak Ibu. Memberi dampak yang lebih, memberi dampak yang besar bagi orang lain, ya, pengaruh bagi orang lain, ya. Tentu aja pengaruh yang baik Bapak Ibu, bukan pengaruh yang buruk, ya. Oleh karena itu hari ini mari setiap kita mau menggenapi firman Tuhan ini. Amin. Kita menggenapi Bapak Ibu untuk menjadi karpos, ya. Menjadi karpos-karposnya Tuhan, menjadi orang-orang yang berbuah tetap untuk memberi dampak dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan kita yang lain, ya, dalam pelayanan kita, biar kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Dan kita percaya dengan kita minta senantiasa kekuatan dari Roh Kudus, maka kita akan bisa menghasilkan buah yang tetap, buah yang kekal, ya. Jangan menghasilkan buah yang sementara Bapak Ibu, ya. Banyak orang Kristen menghasilkan buah yang sementara. Dia hanya semangat luar biasa kalau dia mengalami berkat-berkat Tuhan terus dalam hidupnya, ya. Dapat banyak materi dalam hidupnya. Tapi begitu ada tantangan, masalah, penderitaan, wow, ya. Apalagi menderita karena salib Kristus. Nah, mulai dah mundur teratur, ya. Muntaber, mundur teratur tanpa berita, ya kan? Nah, jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu. Itu buah sementara namanya. Tuhan minta kita menghasilkan buah apa? Buah yang tetap, buah yang kekal, jangan buah yang sementara. Artinya apapun yang kita hadapi, kita harus tahu bahwa
Tuhan bersama-sama dengan kita, Roh Kudus bersama-sama kita, maka kita akan bisa mampu untuk melewati segala-galanya. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apalagi di tengah masa yang sulit pandemi seperti ini Bapak Ibu. Kita percaya kalau kita terus berfokus kepada hidup yang kekal, maka Tuhanlah yang melakukan bagiannya dalam hidup kita. Yaitu apa? Dia yang memelihara kita. Itu bagian yang Tuhan lakukan buat kita. Bagian kita adalah fokus kepada kehidupan yang kekal. Tuhan yang memelihara kita. Amin. Haleluya. Nah, jadi kita udah tahu Bapak Ibu ya, mengapa kita dipilih? Ya, karena Tuhan memilih kita supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Karpos tadi Bapak Ibu. Tapi bukan sembarang buah Bapak Ibu. Nah, ada 3 buah yang Tuhan ingin kita harus hasilkan. Ya, ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ada 3 buah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu. Yaitu buah yang tetap atau buah yang kekal. Yaitu apa? Diri kita sendiri. Itu yang pertama. Artinya apa? Untuk kita bisa menghasilkan buah yang tetap Bapak Ibu, maka hal pertama kita sendiri harus menjadi buah dari Tuhan Yesus. Ya, buah penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang telah berkorban dan mati dan bangkit untuk kita semua dan memberikan kehidupan kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semua buah yang ada di dunia ini ada batas waktunya, ada expirednya Bapak Ibu. Tapi buah kehidupan yang kekal tidak ada batasnya, ya. Artinya dia kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu Dia menebus dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita dan menjadikan kita sebagai buah yang tetap, buah yang kekal. Ya, itu buah yang pertama yang harus kita hasilkan sungguh-sungguh. Nah, coba cek Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu hari-hari ini apakah masih ada keraguan-raguan dalam hidup Bapak Ibu? Apakah masih ada kesangsian dalam hidup Bapak Ibu untuk menjadi buah yang tetap? Ingat, Yesus telah mati. Kita memperingati perjamuan kudus setiap bulan di awal bulan. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita memiliki atau kita sudah menjadi buah dari penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah sehingga melalui hidup kita orang banyak akan menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Melalui hidup kita banyak orang akan juga diselamatkan dan diberkati. Karena kita adalah buah yang tetap dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membebaskan kita dari maut. Ya, Efesus 4 ayat 8 dan 9. Ya. Kita adalah buah yang kekal dan supranatural itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, marilah setiap kita mengerti bahwa buah yang pertama Tuhan mau adalah kita harus pasti bahwa kita ini adalah buah yang dihasilkan dari penebusan Kristus, ya, buah dari Tuhan Yesus, buah yang kekal, buah yang tetap itu sendiri, diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, buah apa Bapak Ibu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Yaitu buah Roh Kudus, ya, buah roh, ya, buah roh, buah yang dikerjakan dan dihasilkan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, itu maksudnya buah roh, buah yang dikerjakan dan dihasilkan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam hidup kita sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu sendiri, ya. Di dalam Galatia 5 pasal 22 ayat 23, ya. Itu adalah buah-buah roh di mana buah-buah roh tidak dihasilkan dari daging, tetapi semata-mata karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang supranatural itu, dan melalui kita buah yang kekal itu dikerjakan, ya, oleh Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup berkemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita punya buah-buah roh yang harus kita hasilkan, ya. Ingat, buah-buah roh dalam kita tidak bisa dihasilkan dengan kedagingan. Kedagingan menghasilkan kedagingan. Roh menghasilkan roh. Itu adalah hukum dari firman Tuhan yang jelas bagi kita bahwa, dan kita sudah mengerti kita tidak bisa mengharapkan buah roh kalau kita masih hidup dalam kedagingan. Artinya hiduplah dalam roh, maka aku akan menghasilkan buah roh Bapak Ibu. Ya, haleluya. Setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita menghasilkan kedagingan itu hanya bersifat sementara.
tapi buah roh yang kita hasilkan itu bersifat kekal sampai selama-lamanya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau menghasilkan sungguh-sungguh buah-buah roh. Ya, kita bertobat, kita sungguh-sungguh membangun kehidupan kita. Memang ini proses seumur hidup Bapak Ibu, nggak bisa instan untuk kita mendapatkan buah-buah roh. Ya, kedagingan kita harus dikalahkan setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari kalahkan. Ya, supaya kita makin melihat Yesus makin bertambah-tambah dan keakuan kita makin berkurang. Ya, makin berkurang Bapak Ibu. Ya, ini proses seumur hidup, nggak bisa instan. Ya, mungkin ini bisa sampai kita meninggalkan dunia ini. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita menyerah. Ya, kerjakan terus. Kita matikan terus keakuan kita. Kita kurangi terus keakuan kita. Supaya Roh Kudus, kehidupan Kristus makin bertambah-tambah dalam hidup kita. Itulah buah roh Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan menjamin hal ini karena Tuhan mengenal kita. Karena Dia sudah memilih kita. Ingat itu Bapak Ibu. Tuhan sudah memilih kita. Oleh karena itu Dia kenal kita dan Dia tahu pasti kita bisa Bapak Ibu. Tapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Haleluya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita percaya biarlah ini menjadikan satu kekuatan yang penting untuk kita bisa percaya bahwa kita pasti bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, ya. Oke, mungkin Bapak Ibu lupa udah dengan buah roh. Apa sih buah roh? Oke, kita baca aja deh, mendingan ya. Buah roh dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, ya. Galatia 5 ayat 22. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga ada yang hafal, ya, karena ada lagunya juga Bapak Ibu, ya. Ya, dikatakan apa? Ayat 22, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jelas Bapak Ibu ya, itu tadi Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah khotbah Bapak Ibu bisa baca berulang kali lagi, buah-buah roh itu apa. Tapi gak usah dihafalkan Bapak Ibu, yang penting dipraktekin. Ya, buat apa kita hafal kalau kita gak praktekin? Gak ada gunanya Bapak Ibu ya. Yang penting praktekin aja. Ingat, itu hanya bisa lahir kalau kita hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan, ya. Oke, yang ketiga, buah apa yang kita hasilkan Bapak Ibu? Buah apa yang Tuhan mau kehendaki terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yaitu buah pelayanan yang terakhir, yang ketiga. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jelas di ayat menegaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita jangan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita diminta untuk menghasilkan buah yang tetap, yaitu buah yang kekal, yaitu buah-buah tetap yang lainnya, yaitu jiwa-jiwa yang belum diselamatkan supaya mereka juga bisa diselamatkan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu kita jangan suka menilai orang lain melihat dari pendidikannya, sosial ekonominya, mungkin dari latar belakangnya Bapak Ibu. Baiklah, setiap kita mau menilai orang lain dari apa kata Tuhan. Siapapun orang yang ada dalam hidup kita, orang yang di tengah-tengah lingkungan kita, biarlah kita mau terus untuk memberitakan kabar keselamatan itu Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa mereka juga bisa diselamatkan. Itu buah-buah jiwa-jiwa yang kita perlu harus hasilkan Bapak Ibu. Ya, buah yang tetap juga itu Bapak Ibu. Itu buah-buah pelayanan kita Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Tuhan ingin setiap kita bisa melayani orang lain, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Demikian juga Tuhan mau setiap kita untuk melayani bukan untuk dilayani Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kita harus punya komitmen yang kuat, yang sungguh-sungguh untuk kita senantiasa mengalami hubungan yang kuat dengan Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kuat, tangguh dalam melayani jiwa-jiwa, ya. Jangan kita mudah untuk mundur karena ada masalah atau ada ketersinggungan atau tawar hati atau mulai
sakit hati apalagi ya. Jangan deh Bapak Ibu ya. Jangan kita lepaskan kepercayaan kita dalam melayani Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Udah tinggalkan Bapak Ibu. Udah gak zaman lagi untuk kita ngurusin hal-hal yang negatif-negatif seperti itu. Ingat, Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan berarti Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang yang bisa berespon akan pilihan Tuhan. Karena ternyata ada orang-orang juga tidak berespon dengan pilihan Tuhan. Nah, ini aja udah paling bagus Bapak Ibu. Artinya karena kita ini benar-benar udah dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan tahu betul bahwa kita pasti berespon yang benar, makanya kita harus bersyukur. Jangan sampai kita mundur dari pelayanan, karena Tuhan udah memilih kita ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kepercayaan dari Tuhan yang sudah memilih kita. Oleh karena itu mari kita menghasilkan buah yang sungguh-sungguh, yaitu yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang Tuhan kehendaki dalam kita, yang pertama apa tadi? Buah yang tetap, yaitu apa? Diri kita sendiri, yaitu kita yang dimenangkan dan ditebus dengan darah Yesus, ya, buah dari Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Buah roh, ya. Kita tahu buah roh adalah pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan dalam diri kita yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Buah roh dihasilkan dari kehidupan roh kita dengan Tuhan. Tidak bisa dihasilkan dari kedagingan. Yang ketiga tadi apa? Buah pelayanan Bapak Ibu. Nah, buah pelayanan ini adalah kehidupan kita di mana kita juga harus melayani orang lain. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, ya. Jangan hidup untuk ego kita sendiri, ya. Kita mau biar Tuhan terus bergerak di dalam hidup kita. Nah, kita percaya Bapak Ibu, orang-orang yang kita layani nanti akan dikumpulkan, yaitu buah-buah tetap kita yang kita hasilkan tuh nanti akan dikumpulkan oleh Tuhan pada waktu kedatangan yang kedua kali. Nah, ini luar biasa. Ini pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Artinya Tuhan memilih kita dari sejak segala sesuatu yang belum ada, bahkan apa yang kita kerjakan dengan 3 buah tadi Bapak Ibu. Salah satu yang penting yang terakhir, Tuhan akan memberikan buah jiwa-jiwa yang kita udah menangkan itu akan dikumpulkan bersama Tuhan, ya, pada waktu kedatangannya yang kali kedua. Di mana di situ Tuhan akan memberikan upahnya bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Biar kita mengerti akan misi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, jangan lagi kita hidup untuk memikirkan diri kita sendiri. Tapi mulai dari hari ini kita pastikan bahwa kita punya buah yang tetap, yaitu buah dari Tuhan Yesus, yaitu diri kita sendiri yang selalu diselamatkan dan ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang kedua adalah kita menghasilkan buah-buah roh, yaitu buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah buah pelayanan, yaitu buah yang kita kerjakan Bapak Ibu untuk memenangkan jiwa, sehingga satu saat nanti waktu Tuhan datang, Tuhan akan memberikan upahnya bagi kita, ya. Bahkan Tuhan memberikan mahkotanya bagi kita semua orang-orang yang merindukan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam firman dan rencana-Mu, di mana Engkau yang memilih kami, bahkan Kau memilih kami sudah dari sejak segala sesuatunya belum ada Tuhan. Bahkan Kau menenun kami dalam kandungan ibu kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapak, kami sungguh berbahagia Tuhan. Kami ditentukan menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang memiliki respon yang benar atas pilihan-Mu kepada kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau begitu percaya kepada kami, di mana kami bisa memilih Engkau, bahkan bisa kami percaya kepadamu. Itu semua karena Kau terlebih dahulu memilih dan percaya kepada kami, bahwa kami pasti mampu untuk hidup di dalam perintah-perintah-Mu dengan kekuatan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau perbaiki komitmen-komitmen kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang masih seringkali menyepelekan akan arti pilihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami yang masih seringkali suka meremehkan Tuhan, ya, dari segala pilihan-Mu menjadikan kami umat yang Kau pilih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami pengertian yang benar hari ini Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, biar kami punya pengertian yang benar bahwa sesungguhnya kami tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat kami, di mana Tuhan memilih kami dari sejak segala sesuatunya belum ada. Kami bersyukur atas pilihan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya kami semua akan berjumpa Engkau Tuhan
di surga yang bakal nanti, di surga yang kekal nanti, di rumah kami, yaitu di rumah Bapa di surga Bapa. Kami bersyukur atas semua pilihan-Mu menjadikan kami umat yang Kau pilih Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan membangun terus kami dalam kehidupan rohani kami, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang melemahkan kami, tapi kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus yang telah menjamin kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, maka kami bisa diberikan kekuatan dan demi kekuatan Tuhan, untuk kami bisa melaluinya Tuhan, sampai hari tiba kami bertemu Engkau di surga yang bakal Bapa. Kami bersyukur di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh terus dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapa buat umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka diberikan kekuatan, diberikan pengharapan yang terus, dan diberikan hati yang senantiasa murni di hadapan-Mu Bapa, sehingga mereka bisa melihat Tuhan menolong mereka dalam mereka membangun rumah tangga mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka, studi mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan di muka bumi ini, biar mereka terus ingat bahwa apa yang mereka kerjakan ini yang terpenting adalah pekerjaan yang kekal, di mana Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kami semua Tuhan, untuk menjadikan kerajaan-Mu dan nama-Mu Tuhan ditegakkan dan ditinggikan di muka bumi ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Indonesia Tuhan yang terus ada di hati-Mu Bapa. Berikan terus pemerintah Indonesia bisa mengatasi pandemi Corona ini Tuhan dengan sebaik-baiknya Bapa. Sehingga Indonesia boleh menjadi bangsa Indonesia yang terus maju, makmur, memberikan damai sejahtera, dan memberikan satu kekuatan yang terus luar biasa untuk menjadi kehidupan bernegara dan berbangsa yang damai sejahtera semuanya Bapa. Kami bersyukur berkat-Mu melimpah buat Indonesia, berkat-Mu melimpah buat setiap kota yang kami diami, dan kami percaya biarlah semuanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia Bapa. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Dan juga terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan telah memberikan kehidupan kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, bahkan mengerjakan buah-buah roh dalam hidup kita, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita percaya bahwa Tuhan terus memberkati, mengurapi hadiratnya, maka nyata di tengah-tengah kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.